Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, senang sekali saya Fitriana Ayu pagi hari ini di program Dialog Fajar. Di studio sudah hadir Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, rumahnya kayaknya terang gitu ya Ustadz ya? Lampunya sudah dimatikan atau belum tadi Ustadz? Iya, ini anak-anak tadi itu. Iya, kalau pagi begitu mungkin lampunya sudah dimatikan, apalagi ini sebentar lagi mataharinya juga terbit begitu ya Ustadz ya. Tapi ada loh Ustadz yang rumahnya itu terlihatnya kayak Masya Allah, istilahnya apa ya Ustadz ya? Baeroh gitu ya Ustadz ya. Jadi kelihatan terang begitu. Itu kenapa ya Ustadz ya? Apakah ada amalan-amalan khusus yang dilakukan di pemilik rumah itu atau bagaimana? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Monggo Ustadz Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, saya kira sekali lagi diskusi kita pagi hari ini cukup menarik sekali ya. Ya, bagaimana rumah kita itu supaya bercahaya. Insya Allah, iya. Nah, apakah ada amalan-amalan atau yang perlu kita lakukan agar rumah kita itu bisa bersinar, bercahaya begitu kira-kira? Ya, kawan, memang Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar rumah kita itu selalu diterangi, dicahayai dengan Al-Quran. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya kawan, tentu kita mesti harus yakin dulu bagaimana Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah dan kemudian menerangi bukan hanya kepada manusianya, tetapi juga menerangi tempat tinggalnya. Pertama, mari kita kaji terlebih dahulu syarat Al-Quran. Di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin, wa innahu lafi zuburil awwalin. Nah, artinya begini kawan. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Rohul Al-Amin, yaitu Malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Nah, itulah kawan yang menjadi keyakinan kita dalam Al-Quran, yaitu bahwa Al-Quran ini oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, kemudian masuklah di hati, di relung hati Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang harus menjadi keyakinan kita. Nah, kemudian oleh Rasulullah setelah masuk di dalam hatinya, disampaikan lagi oleh Rasul kepada para sahabat-sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, kemudian kepada para ulama-ulama, para guru-guru, para ustadz-ustadz, dalam kurun waktu yang sangat panjang. Lalu kemudian Al-Quran itu masuk juga di hati kita.
Nah, ini yang harus kita renungkan terlebih dahulu. Artinya apa? Kita bersyukur kita bisa membaca Al-Quran, dan kita bersyukur Al-Quran itu masuk di relung hati kita. Nah, ini kawan, penting sekali untuk mensyukuri ini. Bayangkan saja, dalam kurun waktu yang ribuan tahun, sekarang ini kalau nggak salah sudah sekitar 1444 tahun. Lebih dikit kira-kira gitu ya. Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasul disampaikan lagi dalam kurun waktu ribuan tahun itu, akhirnya Al-Quran masuk di relung hati kita. Itu dari sisi kurun waktunya. Belum lagi dari sisi jarak tempuhnya. Dari negeri kita ini, di Nusantara ini, di Mekah sana, ketika itu belum ada apa-apa, belum ada transportasi yang canggih, belum ada pesawat, belum ada telepon, belum ada apa. Ternyata Al-Quran itu sampai juga ke negeri Nusantara kita ini, dan akhirnya masuk juga di relung hati kita. Nah, maka hakikatnya Al-Quran yang kita baca itu, Al-Quran yang ada di hati kita itu, mulanya dari lisan Rasulullah Muhammad SAW yang terus disampaikan bersambung sampai pada diri kita. Nah, inilah nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang bisa membaca Al-Quran, tidak semua orang hatinya dimasuki dengan cahaya Al-Quran. Nah, maka kawan, Al-Quran yang sudah masuk di relung hati kita ini, mari kita siarkan lagi, kita cahayakan lagi, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Khususnya bagaimana Al-Quran ini bisa menerangi, mencahayai rumah-rumah kita. Kawan, rumah ini merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Semua orang pingin punya rumah. Kalau sudah punya rumah itu nikmat rasanya. Itulah Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah yang menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Itu di dalam surat An-Nahl ayat surat 16 ayat ke-80. Jadi mari kita renungkan, ternyata rumah yang kita tempati itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mana itu tadi yang kita baca dalilnya. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Maka bersyukurlah kita punya tempat tinggal. Nah, salah satu cara bagaimana agar tempat tinggal itu memberikan ketenangan, ketentraman, maka kita syukuri dengan melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Nah, itulah konsep yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi cahaya itu, kalau begitu ya, jadi ada di ayat yang lain kan ada sebutkan begini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menyinari seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi di dalam surat An-Nur ayat ke-35. Nah, maka bagaimana agar rumah sebagai rumah tangga kita ini yang di situ ada orang tuanya, ada suami, istri, ada anak. Nah, di rumah itulah kita bercengkrama dengan anak istri kita. Di rumah itulah kita membuat gagasan-gagasan, merencanakan kehidupan. Di rumah itulah bagaimana melaksanakan keinginan-keinginan. Dan di rumah itulah kita bersama anak-anak kita merancang masa depan. Nah, bagaimana agar rumah yang kita tinggali itu senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Masya Allah. Maka kawan, mungkin di antara kita ada yang masih belum bisa baca Al-Quran. Nah, gimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa
belajar membaca Al-Quran. Sekarang ini gampang loh untuk belajar Al-Quran, banyak cara-caranya, dan di masjid-masjid sudah buka di kelas-kelas gitu ya Ustaz Umar ya. Belajar Al-Quran. Nah, Rasul menyampaikan seidealnya itu menghatamkan Al-Quran itu setiap 1 bulan sekali. Masya Allah. Jadi 1 bulan sekali hatam, baca lagi, ulangi lagi. Ya Allah, begitu ya Ustaz. Betul ya. Jadi agar supaya rumah kita ini tercahayai dengan Al-Quran, maka sering-seringlah baca Al-Quran, yang paling tidak minimal 1 bulan 1 bulan sekali, 1 kali ya. Jadi one day one juz. Kalau 1 juz 1 hari, maka insya Allah 1 bulan selesai. Masya Allah, 30 juz ya. Sebenarnya gampang. Sebenarnya loh ya. Ya pagi dibuka habis sholat subuh 2 halaman. Nanti siang 2 halaman lagi, sore 2 halaman, malam 3 halaman, selesai sebenarnya. 1 hari 1 juz ya Ustaz. Sebenarnya 1 hari 1 juz selesai sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita ini banyak tergoda dengan yang lain-lain itu. Lalu Ustaz Umar, bagaimana dengan rumah yang di dalamnya itu istilahnya apa ya Ustaz, panas gitu ya. Mau pulang saja Masya Allah rasanya itu kayak aduh, padahal AC-nya banyak tapi ngerasanya nggak nyaman. Apakah itu juga penghuninya itu kurang mengamalkan bacaan Al-Quran atau bagaimana Ustadz Umar? Iya, ini kan masalah spiritual ya Mbak Yu ya, masalah hati ya. Jadi yang bisa merasakan adalah hati. Jadi memang ada terasa sekali kalau kita masuk di rumah itu, kok gini ya rasanya ya. Itu pernah merasakan seperti itu? Pernah, iya pernah ya Ustadz kayak ya. gersang gitu kan ya. Ya itu masalah hati gitu kan ya. Nah kita tidak tahu apakah rumah ini mulanya ada apa begitu, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas memang Rasul menyampaikan ini harus kepercayaan kan ini Mbak ya. Ya harus yakin kita bahwa cahaya itu ada 2. Cahaya yang sifatnya fisik dan cahaya yang sifatnya non fisik. Nah, cahaya yang fisik ya lampunya listrik yang berapa wattnya rumahnya tinggi megah, rumahnya besar dengan lampu listrik, kemudian dengan pencahayaan yang sedemikian rupa. Nah, tapi itu kan cahaya fisik yang nampak di mata saja. Betul. Tapi begitu dimasuki itu ada rasa yang gersang begitu. Nah, ada yang rumah biasa-biasa saja. Ya dengan penerangan tentu saja juga, tapi begitu masuk itu rasanya maknyes gitu. Maknyes, kok rasanya maknyes gitu ya. Nah ini adalah hati. Nah inginnya kan bagaimana secara fisik rumah kita itu juga terang benderang karena juga supaya memenuhi standar kesehatan gitu kan ya, pencahayaannya, kemudian sanitasi, ventilasi dan seterusnya itu kita penuhi secara fisiknya, tetapi kemudian secara non fisiknya agar rumah kita itu yang tadi saya sebut rumah sebagai tempat tinggal kita, anak, istri, bercengkerama dan seterusnya itu dari hatinya bisa sambung semuanya, maka perlu diperbanyak membaca Al-Quran. Betapa indahnya bapaknya baca Quran, mamanya baca Quran, anaknya baca Quran. Masya Allah, rumah itu akan menjadi surga di dunia ini. Iya, alhamdulillah. Begitu Mbak Ayu, mudah-mudahan kawan kalau saja belum bisa membaca Al-Quran, targetkan harus sebelum mengakhiri hidup ini harus bisa baca Al-Quran. Masya Allah, amin. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Umar ini juga menjadi pengingat kita semua untuk bisa menerangi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.